Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Selekta Kapita Pendidikan akan mempresentasikan mengenai lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah hingga modern. Nah, di sini ada saya Zubaida dan rekan saya ada Umi Fauzia. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan di peradaban pada masa ini sangat maju pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan yang ada pada saat itu berupa kitab, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Kemudian ada Majlis Muhadharah. Majlis Muhadharah yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikir, dan pujangga untuk membaca masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga ada Darul Hikmah. Darul Hikmah adalah perpustakaan yang terbesar yang mana didirikan oleh Harun al-Rashid. Di sini juga disediakan tempat untuk ruangan belajar di perpustakaan Darul Hikmah. Ada juga madrasah. Perdana Menteri Nizamul Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang sampai sekarang ada yang dinamakan dengan madrasah. Kemudian ada juga masjid. Masjid biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, peradaban di bidang fisik seperti kehidupan ekonomi, pertanian, perindustrian, perdagangan berhasil dikembangkan oleh Khalifah Mansur. Lembaga-lembaga pendidikan sebelum madrasah. Nah, adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sebelum kebangkitan madrasah pada masa klasik adalah yang pertama ada Sufah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sufah adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. Di sini para siswa diajari membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan juga belajar tentang hukum Islam di bawah bimbingan Nabi langsung. Dalam perkembangan berikutnya, sekolah Sufah juga menawarkan pelajaran-pelajaran dasar yang bukan hanya pelajaran-pelajaran agama Islam saja, tapi juga ada ilmu-ilmu umum, yaitu ada kedokteran, kemudian juga ada astronomi, genealogi, dan ilmu filsafat. Yang kedua ada kutab atau maktab. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar yang sama, yaitu kataba yang artinya menulis, sedangkan kutab atau maktab berarti tempat untuk menulis atau tempat di mana dilangsungkannya kegiatan tulis menulis. Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, dapat dikatakan bahwa kutab pada awal perkembangan merupakan lembaga pendidikan yang tertutup. Namun seiring berjalannya waktu, kutab ini menjadi lembaga pendidikan yang terbuka yang bukan hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu umum. Yang ketiga ada halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Artinya proses belajar di sini di mana seorang murid melingkari gurunya, kemudian gurunya menerangkan, menjelaskan, dan juga menceritakan hasil karangannya dan juga hasil karangan orang lain. Di situ terjadi pembelajaran. Di halaqah juga bukan hanya mengajarkan atau mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum termasuk filsafat. Yang keempat ada majlis. Istilah majlis telah dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. Mulanya ia merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dalam Islam, majlis digunakan sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima ada masjid. Semenjak berdirinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan, perekonomian maupun sosial masyarakat yang lainnya, termasuk ke pemerintahan juga. Jadi semua itu didiskusikan, kemudian dimusyawarahkan, itu adanya kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya di dalam masjid. Jadi fungsi daripada masjid sendiri itu sangat banyak sekali pada masa itu. Kemudian ada yang keenam namanya khan. Khan biasanya difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar atau sebagai sarana komersial yang memiliki banyak toko, seperti Khan Al-Narsi yang berlokasi di Al-Adun Kah di Baghdad. Yang ketujuh ada ribat. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan semata-mata hanya melakukan dan mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan ada rumah ulama. Rumah sebenarnya bukan tempat yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar, namun para ulama di zaman klasik banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan umum maupun kemudian yang kesembilan ada toko-toko buku dan perpustakaan. Toko-toko buku di sini digunakan bukan hanya untuk jual beli buku-buku saja, namun juga di sini ada belajar mengajar di dalamnya. Kemudian juga di perpustakaan digunakan untuk belajar mengajar juga, sama dengan toko-toko buku. Jadi peranan di perpustakaan itu sangat penting sekali pada masa itu, bahkan sampai sekarang juga sangat penting. Yang ke-10 ada rumah sakit. Rumah sakit pada zaman klasik bukan saja berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Jadi di rumah sakit ini fungsinya bukan hanya merawat orang sakit, tapi juga ada pembelajaran mengenai keperawatan, kemudian kedokteran, dan juga belajar tentang obat-obatan dan lain sebagainya. Sehingga fungsi dari rumah sakit ini sangat penting untuk pembelajaran kedokteran. Nah, yang ke-11 ada badiah. Badiah merupakan sumber bahasa Arab yang asli dan murni, dan mereka tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Oleh karena itu, badiah menjadi pusat untuk pelajaran bahasa Arab. Ulama-ulama dan para ahli ilmu pengetahuan pergi ke badiah dalam rangka mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab. Jadi di sini di badiah ini mempelajari bahasa Arab yang banyak yang kemudian belajar di badiah untuk belajar kesusastraan Arab. Dengan begitu, badiah telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan, yaitu mungkin di lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, berlanjut ke perkembangan pendidikan Islam pada masa atau pada zaman modern ya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah memasuki abad ke-19 Masehi, dunia Islam memasuki abad kebangkitan dan kemodernan. Semangat kebangkitan ini didorong oleh dua faktor. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir dan mengadakan perenungan, bahkan menyuruh manusia untuk memikirkan dan mengeluarkan rahasia yang ada dalam alam semesta ini. Jadi melalui Al-Quran kemudian manusia disuruh untuk berpikir, merujuknya ke Al-Quran ini. Bagaimana kemudian menyikapi alam semesta ini melalui Al-Quran tersebut, dan banyak belajar dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, adanya dorongan kemajuan berupa perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasuki dunia Islam. Hal itu dilatar belakangi oleh adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat. Jadi ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan iptek itu sangat mempunyai peran penting untuk perkembangan lembaga pendidikan di zaman modern ini, karena sangat mudah, kemudian juga mampu mengefisiensikan pendidikan di zaman modern ini dengan berbagai macam media.
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.